Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Percaya bahwa firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Firman menjadi perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami, Kau yang selalu menjaga kami, Kau yang selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau
Betapa indahnya pagi hari ini kalau setiap kami umat-Mu masih bisa tetap bermazmur di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristuslah yang patut kami puji, kami agungkan. Karena di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, di mana sebentar kami akan merenungkan firman. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan berfirmanlah Tuhan dalam hidup setiap kami umat-Mu, supaya hidup ini terus bisa menyenangkan hati-Mu. Hidup ini bisa berkenan kepada Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan itulah yang bisa merupakan hidup ini yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan menjadi bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, melalui firman-Mu maka hidup ini berkenan kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami, pendengaran kami. Kami mau berkonsentrasi hanya kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang membawa alam pikiran kami jauh dari ruangan ini, dari hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa kegelapan dihancurkan. Dan saat ini kami dikuasai, hidup ini diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Beri kemampuan bagi kami untuk kami mendengar, bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah walaupun secara singkat. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang hasil kebenaran. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang hasil kebenaran. Sebenarnya firman Tuhan pagi hari ini yang kita renungkan masih berkaitan dengan apa yang sudah kita dengar minggu-minggu yang sudah berlalu. Masih ingat bagaimana saya memberikan contoh bagaimana petani itu menabur, memelihara, menjaga, melindungi dan mengasihi tanaman itu supaya tidak terserang oleh hama-hama padi dan lain sebagainya. Dan hasilnya Pak Tani itu tentu mengharapkan hasil. Ya, Pak Tani itu menabur, harapannya itu apa? Hasil.
sebelum mendapat hasil itu memang tadi saya katakan setelah ditabur, dipelihara, dijaga, dilindungi dan lain sebagainya, baru ada hasilnya. Jadi Pak Tani itu mempunyai tujuan supaya apa yang ditabur itu mendapat hasil, dan hasilnya tentu hasil yang baik, bukan hasil yang tidak baik. Tidak diinginkan itu Pak Petani. Sebab kalau mendapat hasil yang tidak baik, maka Pak Tani itu ada kekecewaan yang luar biasa. Aduh, sia-sia aku sudah menabur, sia-sia aku sudah merawat, menjaga, melindungi supaya tidak diserang oleh hama, tapi hasilnya kok tidak baik. Ya. Misalnya sudah mulai padi itu menguning, ya. Terus ada banjir, maka padi ini rubuh semua, belum waktu dipanen. Tentu padi ini menjadi busuk dan tidak bisa, Pak Tani ini tidak bisa mendapat hasilnya. Maka Pak Tani itu adalah kecewa luar biasa. Ya. Bisa katakan sia-sia aku. Sudah sia-sia aku menabur, menanam, ya, memelihara, menjaga, melindungi supaya jangan sampai dirusak oleh tikus, hama dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya seperti ini. Pasti petani itu kecewa luar biasa. Ya. Mungkin dengan kekecewaan itu, padi itu mungkin dibabat sebelum panen. Terus akhirnya apa? Dibakar. Ya. Terus dibakar. Baru dikelola lagi, ditanami lagi dan lain sebagainya. Kembali kepada firman yang kita renungkan pagi hari ini, hasil dalam kebenaran. Tentu Tuhan inginkan kepada setiap umatnya yang sudah dipelihara, sudah dijaga, sudah dilindungi, sudah dikasihi, bahkan sudah dikuduskan dan akhirnya menerima janji mahkota kehidupan tentang surga yang mulia. Tuhan bisa kecewa kepada umatnya. Karena apa? Karena umatnya itu tidak ada hasilnya. Hasilnya mengecewakan. Ya. Hasilnya selama ini tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Hasilnya hidup ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan kecewa. Kita sudah ditebus dari yang tidak benar menjadi benar. Dosa menjadi tidak dosa. Sampai Tuhan rela mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu berbicara tentang keselamatan. Sebab itu kalau saya melayani di mana saja, Injil disampaikan, keselamatan yang saya sampaikan.
Bukan berkat yang mengikut Tuhan diberkati. Iya, memang mengikut Tuhan diberkati. Tapi tujuan kita bukan berkat dunia ini, tapi tentang keselamatan. Ada ayat dikatakan, bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak. Itulah yang mewarisi kerajaan surga. Tuhan mempunyai tujuan kepada umatnya supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau semua umatnya menjadi pelaku firman, maka disitulah janji hidup yang kekal. Dan Tuhan katakan, bukan hanya orang yang bersuruh Tuhan masuk surga, loh, enggak, yang melakukan. Tapi kenapa ayat berikutnya dikatakan, aku tidak kenal engkau, pergilah dari hadapanku, karena engkau berbuat kejahatan. Artinya bahwa umat Tuhan tidak ada hasilnya dalam kebenaran. Kalau sudah umat Tuhan tidak ada hasilnya dalam kebenaran, maka anak Tuhan itu masih tetap ada di dalam kejahatan. Tuhan tidak senang, Tuhan kecewa. Dengan kekecewaan Tuhan sampai katakan, aku tidak kenal kau, pergilah dari hadapanku. Seperti petani, bagaimana kalau yang ditanam itu mengecewakan, tidak ada hasilnya, dibiarkan aja busuk. Dan setelah itu mungkin tadi saya katakan padi itu akan dibabat, ya. Mungkin hanya bisa menjadi makanan ternak saja. Karena banyaknya dibakar. Ya. Saya renungkan di waktu saat saya dengan susah payah dengan orang tua saya menanam padi, dirawat, dijaga, disirami dan lain sebagainya. Ternyata usaha sekalian, ada hujan angin yang besar. Ya. Begitu hujan angin yang besar, rubuhlah yang padi mulai menguning itu. Ya. Dan disitulah saya bukan hanya kecewa, orang tuaku bukan hanya kecewa, tapi dia melihat yang saya harapkan itu adalah hasil panen yang baik, tapi tidak baik, hanya dilihat dengan bengong, nggak bisa berkata apa-apa, sampai mengeluarkan air mata, menangis melihat padi yang sudah menguning itu rubuh dan tenggelam dengan air. Jangan sampai hidup kita ini seperti padi yang tidak bisa memberikan hasil kepada Pak Tani itu. Karena apa? Karena musibah itu. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Penderitaannya Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk, dipukul, dimahkota duri, ditusuk lambungnya, dipaku kakinya, dipaku tangannya. Oh, saudara, Tuhan tidak mau kita sebagai umatnya itu tidak mendapat hasil dalam kebenaran. Karena kunci segala sesuatu itu
kebenaran. Firman Tuhan katakan kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup benar, itu yang Tuhan mau. Sudah saya sampaikan di doa pagi, bagaimana kalau doa pagi kita ini bolong, gak ada ketertiban kita. Tuhan tidak senang. Ya. Tuhan itu ingin supaya kita semakin ada hasilnya gitu loh. Mendengarkan firman Tuhan dari dulu sampai sekarang ada hasilnya. Jangan tetap begitu saja. Sebab kunci segala sesuatu itu ada kebenaran. Saya terus berdoa kepada Tuhan supaya hidupku terus ada dalam kebenaran, walaupun saya ini sebagai manusia masih banyak kekurangan, kelemahan. Tapi saya ingin terus menjaga kesucian hidupku dalam benar. Karena kunci diberkati itu adalah benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semua ditambahkan kepadamu. Ya. Keluarga besar saya ini kan banyak. Saya tahu tidak sama. Ada hidupnya sudah benar, ada hidupnya yang masih nggak benar, ada hidupnya yang masih taat, ada hidupnya yang tidak taat. Tapi saya tahu Tuhan melihat yang taat-taat, yang hidup benar itulah maka berkat Tuhan tercurahkan. Nah, kalau belum hidup dalam benar, bertobat, itu aja. Kalau ada hasilnya, maka kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan itu luar biasa. Ya. Luar biasanya apa, saudara? Yang tidak pernah kita duga itu terjadi karena Tuhan itu memelihara kita. Tuhan akan melihat dulu sampai di mana hidup kita ini. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Ayat yang sudah saya sampaikan, ya, bahkan setelah kita baca sedikit saya uraikan pagi, itu pun saya melihat 2 atau 3 hari yang lalu sudah masuk di dalam Injil Lukas pasal 18, ya. Di situ dikatakan jangan jemu-jemu berdoa. Artinya kalau kita tidak jemu berdoa, kita ini masih tetap ada di dalam kebenaran firman. Kalau sudah mulai jemu, nggak berdoa, ya, itu tandanya bahwa kita sudah mulai mundur selangkah. Saya itu setiap malam jam 1 itu sudah nggak bisa tidur. Apa pagi nggak ngantuk? Ngantuk. Malah tadi malam ya setengah 12 sudah bangun saya. Karena tidur saya setengah 8 karena capeknya saya. Ya, mandi, makan. Setelah itu sudah tidur. Bangun 2 kali. Ya. Bangun 2 kali antara setengah 8 sampai setengah 12 itu bangun 2 kali. Artinya bahwa saya terganggu kan. Tidur saya mau bangun kok ke belakang, buang air kecil. Ya. Setelah setengah 12 sudah mulai
Kadang-kadang saya cari HP. Cari HP bukan terus melihat main PlayStation atau main apa itu ya, game, enggak. Mendengarkan khotbah, baca firman. Tapi saya tidak mau absen namanya doa pagi. Kalau memang benar-benar saya tidak bisa bangun lah baru. Tidak ada istilah itu, aduh aku kan tidurku apa capek nanti ya, kemarin itu kan setelah kerja bakti kan ya, setelah kerja bakti 11 anak ya, doa pagi nggak tak bangunin, nggak usah tak suruh bangun, siapa sih yang doa itu bisa dilihat. Ternyata yang doa cuma 5 anak, yang 6 kemana, biar aja tidur, saya tahu capek, padahal kan jam 4 sudah selesai ya kan. Tidak ada alasan sebenarnya, itu tidak ada alasan. Capek terus nggak mendahulukan Tuhan, tidak ada alasan. Kalau kita mau masih tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tidak melihat sikon kita ini. Punya uang, nggak punya uang, sakit, sehat, sedih dan lain sebagainya, kita tetap, karena itu merupakan hasil bagaimana setiap kita ini membaca firman Tuhan. Di situ juga saya melihat apa hasilnya. Pernah saya sampaikan, saya ingatkan dalam doa pagi, membaca firman mulai Kejadian sampai Wahyu itu sudah berapa kali kita selesaikan? Bukan sekali ya. Baca Kejadian sampai Wahyu itu sudah berapa kali kita selesaikan itu? Kalau sudah dari Kejadian sampai Wahyu kembali lagi ke Kejadian, dan itu pun ada poin-poin sedikit saya terangkan. Terus bagaimana hasilnya? Apakah kuasa Tuhan itu kuasa firman itu sudah nggak ada? Enggak. Karena manusianya itu loh, belum ada hasil kebenaran itu. Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita menjadi pengikut Kristus itu terus nampak dalam hasilnya. Hasil apa? Hasil kebenaran. Kalau orang bekerja menunggu hasilnya kerja itu, mau itu hasilnya. Saya senang melihat perkembangan hasil itu. Ayo kita baca ya firman Tuhan. Kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal 8, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya akan baca ayat 1, semua jemaat baca ayat yang kedua, dan yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Bersaut-sautan kita akan baca, dan mari kita bangkit berdiri. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 mulai. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi kenapa yang ada dari kota dan seluruh rakyat datang kepadanya, lalu ia duduk dan mengajak mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Jadi kok sudah stop di sini. Ayat 4 itu mereka. Tidak, 4 itu lalu berkata kepada Yesus itu 4. Kok ini sudah beda ya? Ya udah langsungkan. Mereka menempatkan perempuan itu di mana, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mempercayai supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus lalu menulis dan menjadikan. Dan ketiga, mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk ulang dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap ada di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang membunuh engkau? Ayat 11 kita baca bersama. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Dalam pembacaan firman Allah ini, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman Allah ini ada Farisi, ya, ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus membawa oleh-oleh. Saya sebut di sini membawa oleh-oleh. Ahli Taurat, orang Farisi ini datang kepada Tuhan Yesus membawa perempuan yang didapati berzina. Ini nggak adil kalau dalam logika saya, ya, logika saya bukan firman. Ini kok nggak adil ya? Farisi, ahli-ahli Taurat mendapati perempuan yang berzina. Kalau dikatakan berzina itu kan mesti ada dua, kan? Kalau perempuan berarti ada laki-laki. Kalau disebut kamu berzina, tentu ada lawannya. Tapi firman ini sekalian mengatakan didapatilah perempuan yang sedang berzina, ditangkap oleh orang Farisi. Kenapa kok perempuanan saja yang dibawa? Kalau zaman sekarang sekalian, kalau terdapati berzina,
Maka yang dihakimi itu saudara sekalian dua-dua. Ya. Pernah saya itu ada di salah satu daerah, ada ribut-ribut. Ya. Kurang lebih jam 10 atau jam 11 malam ada ribut-ribut. Begitu ribut-ribut ada orang ngarak, tahu ngarak? Dikarak. Ada 2 orang dikarak. Ya. Ada apa itu? Yang dikarak ini adalah saudara sekalian perempuan dan laki-laki. Ya. Dan lakinya ini hanya pakai baju celana dalam saja. Ternyata dipukuli juga. Ternyata kedapatan dia berzina. 2 orang dibawa ke kantor desa. Tujuannya apa? Supaya diselesaikan, dihakimi. Kembali kepada firman. Kenapa Farisi ahli-ahli Taurat ini membawa perempuan yang didapati berzina kepada Tuhan Yesus? Supaya apa? Supaya dihakimi. Tujuannya begitu. Ya. Kalau Taurat Musa mendapati ini akan dilempari batu sampai mati. Tentu sekalian, apa yang sudah kita baca tadi, dilempari, bukan dilempari batu kerikil, bukan. Pasti namanya dilempari batu itu ya mungkin ya batu loh, bukan kerikil. Begitu sampai mati. Nah itu dibawa kepada Tuhan. Inilah Farisi. Farisi itu suka menghakimi, ya. Dan Farisi itu suka menuduh, menuding. Pernah kita renungkan kan? Farisi dan pemungut cukai. Farisi ini suka nuting-nuting aja. Itu kerjaannya Farisi begitu. Ya. Tapi sebenarnya keimanan dalamnya itu tidak sama dengan apa yang di luar. Itu Farisi. Coba nanti kalau sudah kembali kita ke ke Kejadian, kalau ada kata-kata ya neraka, kasih tulis 1. Ini Farisi neraka, apa dosa itu mau gitu ya. Ada banyak itu neraka. Tapi beda dengan Yesus. Surganya lebih banyak. Perjanjian baru itu berbicara surga, bukan berbicara neraka lagi. Memang ada juga kata-kata neraka, tapi lebih banyak surganya. Kembali kepada firman yang kita renungkan. Tujuan Farisi ini saudara, membawa perempuan yang sudah didapati berzina di hadapan Tuhan Yesus. Kalau menurut hukum Musa seperti ini, terus bagaimana pendapatmu? Begitulah. Sebenarnya kalau hukum Musa dia harus dirajam, dilempari. Tapi pendapat Tuhan Yesus bagaimana? Ya. Maka Tuhan Yesus tidak menjawab dulu. Kenapa Tuhan Yesus menghadap ke tanah dan menulis apa tadi? Di situ dikatakan Tuhan Yesus apa? Membungkuk terus dia menulis di tanah. Ya, bukan menulis di lok batu. Kalau menulis di lok batu itu prasakti. Ya. Itu biasanya begitu. Ini tanah.
tanah. Tanah ini berbicara tempat kita menginjak. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Farisi. Ya. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Farisi ini. Setelah Tuhan Yesus menulis di tanah, lalu Tuhan Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ini pertanyaan. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan. Sebab di atas di sini dikatakan, ya, ayat 9, tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, apa di sini dikatakan, teruskan? Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. terus Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tengah-tengahnya. iya, ya, yang mau baca cuma satu orang aja, semua nggak mau baca. Itu terus renungannya jangan ditaruh itu firman itu, ya, jangan ditaruh, ya, renungkan. Kalau enggak, nanti saya suruh teruskan baca, itu terus bersautan itu, baca. Ayat ini berkata, saudara sekalian, ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, teruskan, Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari iya, akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tengah-tengahnya. setelah dia mendengar apa orang Farisi ini, ya, mendengar apa orang Farisi ini, saudara sekalian? Siapa yang tidak berdosa lebih dahulu melempari perempuan itu? Yang pertama, yang nggak berdosa, ayo yang pertama siapa? Ya. Ahli Taurat, orang Farisi, tujuannya itu membawa perempuan yang sudah didapati berzina kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menghakimi, dihukum, tentu dihukum mati tuh. Itu tujuannya Farisi, ya, tujuannya ahli Taurat. Tapi setelah sekalian dia membawa di tengah-tengah perempuannya, harapannya supaya Tuhan Yesus boleh menghakimi sampai mati gitu loh. Hukum Taurat dengan hukum Kristus itu sudah jauh berbeda. Ya. Kalau hukum Taurat terdapat seorang seperti ini dihukum mati, tapi Tuhan Yesus apa? Ya. Maka jawabannya Tuhan Yesus, bolehlah, siapa yang nggak berdosa, itu aja. Bukan Tuhan katakan, ya hukum aja matilah sesuai dengan perbuatannya. Tidak. Lalu malah dikatakan jangan berzina, tapi kalau dia berzina hukum mati sajalah. Enggak, enggak. Tuhan Yesus enggak demikian. Jawabannya luar biasa. Siapa di antara yang tidak berdosa, itu yang diberi kesempatan yang pertama untuk melempari perempuan. Apa
apa yang terjadi setelah ahli-ahli Taurat, Farisi-Farisi ini mendengar jawaban Tuhan Yesus. Karena dia merasa bersalah, dia merasa orang berdosa. Maka apa yang terjadi, saudara? Setelah Tuhan Yesus, ayo siapa yang gak berdosa? Lebih dahulu lah yang pertama melempari. Tapi satu orang pun, Farisi atau ahli-ahli Taurat ini, tidak berani mengambil batu dan melempari perempuan ini. Enggak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia pergi satu demi satu, yang muda sampai tertua, pergi semua. Bagaimana saudara sekalian, Tuhan Yesus melihat Farisi ini, luar dan dalamnya itu tidak sama. Seakan-akan dia sudah benar, seakan-akan dia sudah suci, seakan-akan dia ini tidak berdosa. Ayo kalau kamu gak berdosa, kasih kesempatan yang pertama lempari. Dia menganggap aku berdosa. Ya. Jadi keimanannya itu saudara sekalian, dalam dan luar tidak sama. Ya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ahli Taurat ini pergi, ya, semua pergi. Yang tetap ada di situ cuma siapa? Siapa? Firman ini katakan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Perempuan itu sekalian tidak diusir. Ya. Maka tiba saatnya lah Tuhan Yesus tanya kepada perempuan ini, bagaimana keadaanmu? Gitu. Ya. Karena di sini dikatakan demikian, tetapi Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, ini berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Apa Tuhan tidak tahu kalau mereka sudah pergi? Tahu. Tapi Tuhan Yesus sekalian bertanya kepada perempuan ini, di mana mereka? Artinya bahwa perempuan ini tidak kena lemparan, tidak mengalami dihakimi. Enggak. Di mana mereka? Tuhan katakan. Dan di sini dikatakan sekalian, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya. Pertanyaan yang kedua Tuhan Yesus kepada perempuan ini, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya. Dan jawabannya demikian. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Kenapa saudara perempuan ini bebas dari hukuman? Karena ada Yesus. Ada Yesus di situ, perempuan ini bebas dari hukuman. Kita semua sebenarnya saudara sekalian mendapat hukuman dari opat dosa itu. Karena Yesus, kita bebas dari hukuman itu. Sebenarnya semua manusia itu dihukum oleh karena kejahatan, karena dosanya. Tapi karena ada Tuhan Yesus, bebas penghukuman. Ini luar biasa. Saudara dan saya saat ini dibebaskan dari hukuman. Karena siapa? Karena Yesus. Yesus mengampuni perempuan ini, saudara.
Itu sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Tuhan sebelum mati di atas kayu salib, Tuhan sudah mengampuni dosa umat manusia. Apalagi kita ini yang sudah dipanggil, dipilih, dan Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya. Kenapa, saudara? Karena di mana ada Tuhan Yesus, kita mendapat pengampunan. Ya. Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan mengasihi. Dan Tuhan katakan, Yesus kalian pergi. Ya, bukan diusir loh. Nggak ada di sini kata-kata aku usir kau perempuan yang sudah berzina, enggak. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah. Apa pesannya? Pesannya di sini dikatakan sekalian, saudara sekalian, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergi ada hasilnya. Hasilnya apa, saudara? Kebenaran. Hasilnya kebenaran. Ya. Minggu depan akan saya renungkan ini kembali. Tapi bukan nanti di sini saya. Kenapa kita harus ada di dalam hasil kebenaran? Di sini dikatakan, saudara sekalian, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ada hasilnya. Hasilnya apa, saudara sekalian? Perubahan. Perubahannya apa, saudara sekalian? Tidak berdosa lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus menginginkan kepada perempuan ini, pergi, jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Karena sudah menerima pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak menghukum, tapi Tuhan Yesus mengasihi. Ya. Dan ayat yang terakhir ini berkata kepada saudara dan saya, pergilah, tapi jangan berdosa lagi sejak sekarang ini. Setelah mendapat pengampunan, tidak menghukum, Tuhan Yesus mengampuni kita semua dengan kematiannya di atas kayu salib, di mana sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Pergi, tidak buat dosa lagi. Ya, artinya kalau kita pergi tidak dosa lagi, ada perubahan dalam hidup. Itu saya inginkan, ada perubahan. Tidak hanya begitu aja. Ada perubahan yang nggak punya tanggung jawab, punya tanggung jawab. Kalau lakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan katakan jangan berdosa lagi sekarang ini. Artinya maksud sekalian ada perubahan. Kita ini sudah menjadi orang yang benar. Dan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan inginkan setiap umatnya itu ada hasilnya. Saya ulangi,
ada hasilnya. Hasilnya apa? Benar. Jangan menghasilkan dosa, tidak ketaatan, jangan. Tapi kita harus ada hasil. Hasilnya apa? Benar. Kita mau pakai berdiri. Bapakku di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman. Tuhan inginkan dalam hidup setiap kami umat-Nya memiliki hasil dalam kebenaran. Karena Tuhan tidak menghukum aku, tapi Tuhan mengasihi aku. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Dan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, kami harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran ada perubahan. Perubahannya adalah Tuhan inginkan aku menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Merupakan perubahan, ada peningkatan. Dari bawah naik sampai jadi kepala. Sebab itu dalam perubahan itu sampai hidup yang suci di hadapan Tuhan. Berkati kami, ampuni kami, kalau di mana sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Aku terima roti ini sebagai tubuh dan anggur ini sebagai darah Kristus, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhanku. Haleluya. Amin. Amin. Salibnya.
roti yang sudah ada di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, sebab roti ini adalah tubuh Kristus. Dan dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Angkat calon. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu kembali bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Karena setiap pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Kau boleh jadikan setiap anak-anak-Mu di Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar di mata-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah ini Tuhan, di mana Tuhan supaya kami boleh berbuat dan mendapatkan hasil Tuhan, yaitu hasil kebenaran Tuhan. Oh Yesus, untuk itu Tuhan kami serahkan terus kehidupan kami dan tangan kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan yang kami lakukan, baik kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarnya Tuhan boleh sucikan Tuhan, agar kami tetap layak ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami bersama-sama bersekutu untuk menikmati perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, di mana Tuhan perjamuan kudus-Mu ini adalah melambangkan akan pengorbanan-Mu Bapa di kayu salib Bapa. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan kami tidak melupakan begitu saja Tuhan pengorbanan-Mu, melupakan begitu saja Tuhan nyawa-Mu, agar tidak sia-sia Tuhan untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau boleh terus pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sugiya Tuhan, untuk melayani Kau lebih hari Tuhan. Di dalam usianya yang saat ini Tuhan kasih Tuhan, kiranya terus Tuhan berikan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Tuhan berikan kekuatan Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan utus Tuhan, di situ Tuhan menyertai selalu Tuhan. Berkati panti asuhan yang saat ini dipimpinnya Tuhan, di dalam setiap operasional biaya yang dibutuhkannya Tuhan kiranya boleh memberkatinya, baik di dalam kepemimpinannya di dalam gereja Putra Agung. Tuhan juga boleh memberkatinya Tuhan, karena masih banyak domba-domba Tuhan yang masih memerlukan hamba-Mu ini Tuhan, untuk hamba-Mu ini dapat menuntun di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa hamba-Mu ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala.
Akhir ibadah ini hamba bersyukur dan terima kasih Tuhan. Karena kehadiran kuasa Roh Kudus telah memimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami hidup bukan hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Kami tidak ada terus melakukan dalam kesalahan, kejahatan, dosa, tapi kami sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih biarlah Tuhan saat ini, walaupun situasi kondisi ini yang tambah hari tambah menunjukkan dalam kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya, tetapi kami umat-Mu yang tetap berharap dan tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kami selalu diberkati dan dilindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tukang-tukang pagi hari ini yang sudah bekerja untuk penyelesaian pemasangan keramik gereja. Tuhan tolong berkati mereka dan lindungi mereka. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam kekurangan dan kekurangan, supaya benar-benar rumah Tuhan itu selesai dengan indah. Sebab hamba terlalu yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah mulai, pasti Tuhan akan selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terus lindungi kami, sertai kami, berkati kami, kekuatan kesehatan kami. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada di gereja Tuhan, Jemaat Putra Agung. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini masih belum bisa berkumpul ibadah di rumah masing-masing. Tuhan boleh berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu di antara yang lain, hamba terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kalau dimana sebentar Tuhan ada umat-Mu yang ingin mengunjungi kami, memberkati kami untuk anak-anak kami di tempat ini. Persiapan saat ini Tuhan, lindungi dan sertai, dan tibakan di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan nama Tuhan dipuji dan kita muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan doa kami dan angkatlah tangan-Mu kepada Tuhan. Diberkatilah sekolah dan studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu, diberkatilah perpanjangan umurmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Sebab kau ditetapkan bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Sebab itu damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan